Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak. Alhamdulillah sehat. Halo Asri. Halo Pak. Halo Pak. Pak Ava baru ini ya katanya. Bapak belum datang Pak ke kampus. Katanya nggak akan datang sih, katanya habis divaksin. Iya Pak, dari kemarin belum datang soalnya Pak. Oh gitu. Iya. Masih mau menunggu yang lain apa langsung dimulai saja Pak? Tunggu aja sampai kan masih ada waktu lah, 3 menit lagi. Oh, Ya. baik Pak. Siap. Yang filsafat tuh siapa? Asri? Aku Pak. Siapa aku tuh? Mekar. Oke, mana Mekar? Udah siap belum presentasinya? Kok Ya, Pak, Doraemon sih? sebentar. Di on ya semuanya ya, kameranya ya. Sambil panggilin yang lainnya ya. Iya Pak. Apa? Biasa Bang. Sibuk Bang. Siap itu. Siapa? Ngajar. Anjas. Semalam jam 10 bilang aja kirim situ ntar situ yang share. Telat Bang, udah bilang bilang aja Pak minggu depan Pak. Bisa minum siapa? Oke. Tapi topik sore gimana sih? Topik sekarang ini sore. Ini sore dia. Minggu depan. Ya kita bilang apa enggak? Saya aja sih kan enggak. Coba aja sekarang aja Pak. Kalau kirim aja aja Pak kalau bisa. Udah besok aja Bang. Berapa? Pulang sore kali? Iya. Iya, besok minggu depan aja langsung Pak. Apa? Karena masa ini jangan itu. Ini lagi. Ini berapa? Jam 1? Enggak. Jam 1? Jadi jam 1 minggu apa? Udah Pak? Ada yang nyusul lagi nggak, Asri? Zakia Pak lagi sebentar lagi katanya mau masuk.
Yang cowoknya kok pada nggak masuk sih dari minggu lalu? Padahal yang WhatsApp ada sih ke saya tuh. Cowoknya cuman satu Pak itu Pak, tapi belum fix masuk atau enggak deh Pak, masih setengah-setengah. Oh, Sisanya cewek semua Pak, emang Pak, cuman satu doang cowoknya. apa-apa lah, masih bertahan dulu lah. Iya. Laki-laki satu. Ada yang belum kebagian judul nggak, Asri? Kayaknya udah lebih nih dari 11.40. Jadwalnya 11.40 kan ya? Sudah Pak, mau langsung Oke. mulai saja Pak. Ini sambil saya Oke, buka kita juga kok. saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang teman-teman semua. Makasih Mas Alif sudah menyediakan waktunya ya buat perkuliahan hari ini. Hari ini berarti kan pertemuan kedua, ya kan? Berarti yang presentasi itu yang falsafah, tren isu ya? Ya bukan ya? Apa Pak? Bagiannya Mekarsari ya? Iya. Sama Asri. Kalau misalnya keburu oke ya, sesuai timingnya yang kemarin, saya persilahkan langsung. Mbak Mekar Arum bisa share langsung ya? Bentar Pak. Oke. Oke, sok coba dulu. Astaga. Kameranya di on-in ya, jadi bisa sekalian ngambil foto dan videonya nanti Mas Alifnya biar lebih mudah. Udah pada mandi kan? Udah Pak. Jangan oh tuh kan, bener kan? Jahra, Friska tuh sama Mekarsari tuh belum mandi Iya kayaknya. Pak, belum. Belum Pak. Ya Allah. Boleh Bang, matiin Bang. Nanti kalau offline mandi dulu ya. Ya jelas. Semerbak nanti. Pak, ini kalau PPT-nya itu langsung dibacain aja atau gimana sih Pak? Dipresentasikan sekarang aja dulu, diklik presentasinya sekarang. Bisa nggak? Enggak. Dari tadi nyari. Oh gitu. Kamu pakai laptop? Enggak, pakai HP. Oh pantas. Iya. Bentar. Oh iya Bang, lupa Bang. Udah muncul? Udah muncul belum? Belum Pak. Belum Pak. Masih hitam.
Oh, karena ini PDF kali ya. Mekar, panggilannya apa? Mekar? Iya, Pak. Mekar. Bisa kirim PPT-nya aja, ini kan PDF ya. Iya. Bisa kirim PPT-nya nggak? Via WhatsApp aja nggak apa-apa. Kirimin ke Ini WhatsApp udah jadi. kelihatan, Oh, Pak. udah tuh. Kalau ini sih Iya. iya bisa. Sok Udah. tuh. Mangga dibuka dan silahkan dipresentasikan ke Mekar. Baik, Pak. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mekar Sari. Saya akan mempresentasikan hasil ya tentang falsafah keperawatan dan paradigma keperawatan. Oke lah, yes. Tolong dong aku Paupi. Lanjut nih, Pak Mekar. Ya bentar Pak. Ih, ini kenapa pula? Gitu kayak dari tadi. Sampai gerah banget ini. Pertama, pengertian falsafah keperawatan. Falsafah keperawatan adalah keyakinan perawat terhadap nilai-nilai keperawatan yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Nih, ada di jerama, Mi. Mbak Puji bisa di-mute dulu, Mbak Puji. Oke, makasih. Lanjut, Kak. Falsafah keperawatan merupakan pandangan dasar tentang hakikat manusia dan esensi keperawatan yang menjadi kerangka dasar dalam praktek keperawatan. Hakikat manusia yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai makhluk biologis, psikologi, sosial, dan spiritual. Kalau mau minta saya gerakin, bilang aja next, Pak, gitu. Oh iya, Pak. Yang kedua, falsafah keperawatan menurut ahli. Menurut Roy, dalam konsep inti falsafah keperawatan, dia menekankan pada kemanusiaan dan kebenaran dalam melaksanakan praktik keperawatan. Next. Falsafah keperawatan menurut Florence Nightingale, konsep inti dari teori Florence Nightingale tentang falsafah keperawatan adalah lingkungan berpengaruh terhadap proses pemulihan klien atau pasien, membuat lingkungan yang kondusif bagi manusia untuk hidup sehat. Yang ketiga, falsafah keperawatan menurut Martha Rogers, yaitu manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Mengapa sih perawat harus memahami falsafah keperawatan? Sebagai seorang perawat, wajib memahami dan menanamkan nilai-nilai keperawatan dalam dirinya. Dengan kata lain, falsafah keperawatan merupakan jiwa dari setiap perawat. Oleh karena itu, falsafah keperawatan harus menjadi pedoman bagi perawat dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan merupakan satu pedoman yang menjadi acuan dan mendasari pelaksanaan praktek perawatan di berbagai tatanan kesehatan. Menurut Koshare, paradigma keperawatan adalah interaksi antara manusia yang menerima perawatan, lingkungan tempat manusia berada, kesehatan yang selalu menjadi bagian dari bidang garapan keperawatan serta tindakan keperawatan. Paradigma keperawatan adalah suatu cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat,
memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap fenomena yang ada dalam keperawatan, menurut Laude Jumaidi. 4. Komponen paradigma keperawatan yaitu 1. Manusia. Manusia adalah makhluk biopsikososial dan spiritual yang utuh. Dalam arti merupakan satu kesatuan utuh dari aspek jasmani dan rohani serta unik karena mempunyai berbagai macam kebutuhan sesuai tingkat perkembangannya. Manusia adalah sistem yang terbuka, senantiasa berinteraksi secara tetap dengan lingkungan eksternalnya, serta senantiasa berusaha selalu menyeimbangkan keadaan internal. Yang kedua, komponennya yaitu keperawatan. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional sebagai sebagian integral pelayanan kesehatan, pelayanan biologis, psikologi, sosial, spiritual, dan pankultural secara komprehensif disajikan kepada individu, keluarga, dan masyarakat sehat maupun sakit, mencakup siklus hidup manusia. Yang ketiga itu konsep kesehatan. Sehat adalah suatu keadaan yang dinamis di mana individu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal untuk mempertahankan keadaan kesehatannya. Yang keempat, konsep lingkungan. Lingkungan menurut KBBI adalah daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya. Lingkungan adalah faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan manusia dan mencakup antara lain lingkungan sosial, status ekonomi, dan kesehatan. Yang ketiga, fungsi paradigma keperawatan. Fungsi paradigma keperawatan merupakan salah satu dari sistem pelayanan kesehatan yang juga merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan dari pembangunan nasional. Untuk itu, mewujudkan hal tersebut, fungsi dari paradigma keperawatan adalah sebagai berikut. Menyikapi dan menyelesaikan sebagian persoalan yang melingkupi profesi keperawatan sebagai aspek pendidikan dan pelayanan keperawatan, praktik, serta organisasi profesi. 2. Sebagai acuan atau dasar dalam pelaksanaan praktek keperawatan yang bersifat profesional. Maaf Pak, yang nomor 3 ini diulang lagi soalnya kan salah aku diketik lagi gitu. Yang ketiga bukan yang itu, Pak. Oke. Bacain aja. Baik, Pak. Bentar, Pak. Yang ketiga itu sebagai acuan atau dasar dalam melaksanakan praktek keperawatan yang bersifat profesional, membuat individu dan masyarakat untuk memahami dunia keperawatan serta segala fenomena yang ada di sekitarnya. Sudah, Pak. Oke, ditutup dong. Kalau udah ditutup, terus dibuka. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan gitu. Baik, Pak. Sekian penjelasan dari saya tentang falsafah keperawatan dan paradigma keperawatan. Apabila ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Nggak ada yang mau nanya nih. Ada yang mau nanya nggak? Saya boleh nanya, boleh? Boleh, Pak. Boleh. Habis nggak ada yang nanya sih. Iya. Ya, sebentar.
Saya mau nanya sama Mbak Mekar. Kira-kira nih, sebagian integral pelayanan kesehatan, pelayanan biologis, psikologi, sosial, spiritual ya, dan lain-lainnya, ini penerapannya yang dibayangkan sama Mbak Mekar itu seperti apa? Kalau secara pelayanan profesionalnya ya, itu seperti apa tuh? Berarti kalau biologis itu apa gitu, Pak? Ya, itu tuh gimana gitu kalau ke pasien misalkan ini kan pelayanan kan, kalau udah pelayanan kan artinya kita udah melayani pasien, klien ya kan. Nah, secara aplikasinya menurut Mbak Mekar seperti apa? Tuh. Secara biologis, psikologis gitu loh. Ya. Kalau biologis itu misalkan memberi pelayanan ya dengan penuh tanggung jawab, terus ya sesuai dengan itulah Pak, profesional gitu. Terus yang lainnya? Secara psikologi, sosial, dan lain-lainnya gimana tuh aplikasinya? Kalau psikologis mungkin tentang kita memberikan pengertian gitu atau memberikan terapi. Oke, yang lainnya lanjut. Hah? Udah nggak? Itu kan sosial, spiritual, dan lain-lainnya tuh sampai komprehensif, secara komprehensif. Kalau gimana spiritual kan ke apa ya, ke agama gitu. Jadinya mengajak mungkin sebelum makan kita berdoa dulu gitu. Terus? Dan kultural tuh. Kultural tuh apa? Gimana Cak? Maksudnya? Kultural. Oke, teman-teman ada yang mau bantu jawab Kak? Gimana sobat? Kultural itu Ada yang mau bantu jawab teman-teman? Ayo. maaf Pak, sinyalnya susah. Oke. Gimana kultural tuh Mbak? Kalau kultural itu kebudayaan sih. Oke. Ya, jadi maksud Mbak Mekar di sini tuh, jadi keperawatan itu kan kita harus bersikap profesional nih ya. Jadi secara biologis itu kan badannya, raganya gitu kan, itu kita rawat dong. Ada luka kita rawat. Kemudian psikologis itu secara kejiwaannya, mentalnya kan. Ada yang misalnya gini, kita nemu tuh pasien yang kehilangan anggota tubuhnya, itu kan secara psikologisnya juga kan udah ngedown ya, kalau bahasa sekarang tuh udah dia udah nggak mau, ada fase-fase di mana dia udahlah nyerah aja buat hidup tuh, seperti itu. Nah, sebagai perawatnya artinya kita harus bisa memahami itu, mengcover gimana kita supaya si psikologisnya itu tidak down gitu. Jadi harus tetap di touching gitu kan, dikasih semangat seperti itu. Kemudian kita lihat juga aspek sosialnya. Aspek sosialnya ini kan artinya kita sebagai perawat profesional itu tuh kita nggak boleh pandang bulu ya. Pandang bulunya seperti apa ya, mau itu secara keagamaannya, secara budayanya, kemudian rasnya itu kan pasti beda-beda ya. Apalagi misalnya nih nanti tiba-tiba Jahra tuh yang asalnya di Sunda nih, di tanah Sunda, tiba-tiba dapat kerjaannya di Medan gitu kan,
Artinya kan kita harus penyesuaian sama orang-orang Medan gitu kan. Nah, gimana sih kultur itu? Ya berarti kan kita harus, karena kita adalah tamu di kota tersebut, di provinsi tersebut, artinya kan kita menyesuaikan tuh. Kalau di sana mah kan ngomongnya juga ya bentak-bentak ya. Beta kan kenceng-kenceng juga kan orang di Medan. Artinya ya jangan sampai baper gitu kan ketika kita dapetin pasien yang meskipun di Jawa gitu kan. Tapi kan kita harus memahami nih orang mana dulu nih gitu kan. Pasti treatmentnya tuh beda antara treatment orang yang di Pulau Jawa nih sama treatment orang yang di Pulau Sumatera misalnya ya. Nah, kita tuh harus bisa menyesuaikan tuh secara kulturalnya. Nah, itu tuh harus bareng-bareng, kita harus dapat data langsung menganalisa. Jadi kan apa nih yang sakitnya apa nih? Terus yang dia secara kejiwaannya apa nih? Karena kan ada juga yang contoh nyata aja nih. Orang diagnosa COVID gitu kan. Dia belum tentu menerima gitu loh. Nah, itu tuh psikologisnya udah kena gitu loh. Karena nantinya efek orang yang kena COVID itu kan dia berefek ke sosial, lingkungan sekitarnya, dijauhilah, ya dikucilkan lah sama lingkungannya. Itu secara psikologisnya harus kita angkat. Artinya kita harus edukasi tuh supaya psikologisnya dia harus tetap bertahan, harus kuat terus gitu loh. Nah, itu yang dimaksud dengan aspek keperawatan yang dipaparkan oleh Mbak Mekar ya. Gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Presentasinya Mbak Mekar? Nggak ada yang mau nilai nih? Hei. Nah, jadi pasien kita tuh bukan cuman si kliennya itu doang ya. Tapi kan di sini tuh ada keluarganya dan juga masyarakat sekitar. Nah, nanti teman-teman belajar konsep keluarga dan konsep lingkungan seperti apa masyarakat sekitar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Berarti nih, gak ada yang mau nilai tambahan nih. Kalau ada yang mau nanya nanti saya kasih ke Silver Queen deh. Beneran nanti ketemu saya kasih Silver Queen. 3 ya, Pak? 3 mau dijual lagi ya Asri ya? Oke, sok. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, store sama saya ya, Silver Queen satu-satu ya. Oke? Nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, store sama saya, Silver Queen. Delf aja, Pak, yang murah dikit. Ya, boleh. Oke, nggak ada yang nanya berarti Yang tipis saja. store ya. Ayam jago juga, coklat ayam jago nggak apa-apa lah. Jangan, Pak. Yang 9 ribuan. Oke, kalau nggak ada yang nanya masalah falsafah, paham ya nanti akan ada salah semua dari teman-teman pemaparan materi ini akan keluar tuh soal-soalnya dari materi yang teman-teman bikin. Ya, jadi teman-teman nanti saya share ke Asri nanti presentasinya dari Mekar gitu kan, atau Mekar bisa kirim langsung ke grup juga nggak jadi masalah. Nanti saya bikin soalnya dari situ, ya. Baik, Pak. Oke, lanjut. Yang kedua berarti silakan Asri. Pakai komputer, pakai laptop, Asri? Iya, Pak. Oke, bisa ya. Nah, gitu dong Mbak Jahra. Kenapa hilang lagi Mbak Jahra kameranya? Pak. Bisa, Asri? Bapak ini kok tadi nggak ada? Kok nggak bisa sih, Pak?
Oke, yang lainnya buka kamera tuh. Zahra udah mulai tuh buka kamera tuh. Ayo nanti di absen lo, di foto lo. Bisa nggak Asri? Mau dari saya? Sebentar, Pak. Bapak ini nggak bisa, Pak. Pak nggak bisa. Gak apa-apa, dari saya aja. Muncul ya? Muncul, Pak. Oke, silakan Asri. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Latifah Zahira. Saya ingin mempresentasikan tentang keperawatan sebagai profesi. Pengertian profesi berasal dari kata profession, yang mempunyai batasan bervariasi tergantung dari konteks yang ingin diungkapkan. Istilah profesi yaitu suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Next, Pak. Di sini ada ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi beberapa ahli keperawatan mendeskripsikan tentang karakteristik profesi. Seperti yang pertama ada Abraham Flexner 1915. A. Aktivitas yang bersifat intelektual. B. Berdasarkan ilmu dan pengetahuan. C. Digunakan untuk tujuan praktek pelayanan. D. Dapat dipelajari. E. Terorganisir secara internal. F. Altruistik atau mementingkan orang lain. Ada karakteristik menetap seumur hidup. Yang B. Pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi kuat untuk melakukan pekerjaan itu dan tidak mendapat kepuasan bila tidak melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan itu merupakan panggilan jiwa. Yang C. Memiliki keterampilan khusus yang menyangkut ilmu dan seni. D. Keputusan berdasarkan prinsip atau teori dalam kegiatan profesional, selalu membuat keputusan untuk menanggapi dan merencanakan sesuatu. E. Berorientasi kepada pelayanan dan perilaku kegiatan profesional itu harus selalu diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan kesehatan manusia dan melaksanakan fungsi kehidupan. F. Pelayanan berdasarkan kebutuhan objektif atau fakta. G. Mempunyai otonomi dalam menentukan tindakan dan mempunyai wewenang atau kebebasan dalam menentukan kegiatannya. Tidak perlu dikontrol oleh profesi lain. A. Memiliki standar etika dan standar praktek profesional. Harus menerapkan nilai-nilai baik dan benar dan menggunakan ketentuan perilaku yang disepakati oleh profesi. I. Mempunyai wadah yang berbentuk organisasi kegiatan profesional. Yang kedua, kriteria umum profesi menurut Scan. dan Commerce. Commerce ya Pak bacanya Pak? Iya. 1972. Yang A. Pelayanan berdasarkan body of knowledge. G. B. Kemampuan. G-nya nggak usah dibaca.
B. Kemampuan memberikan pelayanan khas pada orang lain. C. Pendidikan standar dan berdasarkan pendidikan tinggi. D. Adanya pengawasan atau kontrol terhadap praktiknya dengan menggunakan standar praktek. Yang ketiga, ada kriteria umum profesi menurut Greenwood. Setiap profesi harus memiliki teori yang sistematis, otoritas kewenangan, sanksi kewenangan, dan kode etik, pedoman moral profesi, dan kultural tata nilai. Keperawatan sebagai profesi. Berdasarkan definisi oleh para ahli mengenai profesi, maka keperawatan layak dianggap sebagai profesi karena telah memenuhi syarat sebagai profesi, yaitu 1. Mempunyai body of knowledge. Tubuh pengetahuan yang dimiliki keperawatan adalah ilmu keperawatan, nursing skills, yang mencakup ilmu dasar, alam, sosial, perilaku, ilmu biomedik, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu keperawatan dasar, ilmu keperawatan klinis, dan ilmu keperawatan komunitas. 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui praktik dalam bidang profesi. Keperawatan dikembangkan sebagai badan integral dari sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, sistem pemberian ASKEP dikembangkan sebagai bagian integral dari sistem pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdapat di setiap tatanan pelayanan kesehatan. Pelayanan atau ASKEP yang dikembangkan bersifat humanistik atau menyeluruh didasarkan pada kebutuhan klien, berpedoman pada standar asuhan keperawatan dan etika keperawatan. Yang ketiga, memiliki perhimpunan atau organisasi profesi. Keperawatan harus memiliki organisasi profesi. Organisasi profesi ini sangat menentukan keberhasilan dalam upaya pengembangan citra keperawatan sebagai profesi serta mampu berperan aktif dalam upaya membangun keperawatan profesional dan berada di garda depan dalam inovasi keperawatan dengan nama PPNI. Dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sedangkan organisasi keperawatan di dunia dengan nama International Council of Nurses atau ICN. Yang keempat, pendidikan berbasis keahlian pada jenjang pendidikan tinggi. Di Indonesia, berbagai jenjang pendidikan telah dikembangkan dengan mempunyai standar kompetensi yang berbeda-beda. Mulai dari D3 keperawatan sampai dengan S3 akan dikembangkan. 5. Asuhan keperawatan. Perawat profesional selalu menunjukkan sikap dan tingkah laku profesional keperawatan sesuai kode etik keperawatan. 6. Otonomi. Keperawatan memiliki kemandirian, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur kehidupan profesi. Mencakup otonomi dalam memberikan ASKEP dan menetapkan standar asuhan keperawatan melalui proses keperawatan. Penyelenggaraan pendidikan, riset keperawatan, dan praktik keperawatan dalam bentuk legislasi keperawatan. Yang ketujuh, motivasi bersifat altruistik. Masyarakat profesional keperawatan Indonesia bertanggung jawab membina dan mendudukan peran dan fungsi keperawatan sebagai pelayanan profesional dalam pembangunan kesehatan serta tetap berpegang pada sifat dan hakikat keperawatan sebagai profesi serta selalu berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Kode etik profesi. Pengertian kode etik, salah satu ciri profesi harus memiliki kode etik yang disebut dengan kode etik profesi. Keperawatan harus mempunyai kode etik keperawatan. Sebelum membahas tentang kode etik, Anda harus mengerti tentang etik atau etika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita
bisa dalam kehidupan yang bermasyarakat yang bersifat saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita memerlukan etika yang baik dalam bermasyarakat, misalnya etika dalam komunikasi. Di sini ada pengertian etika. Etika etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal perbuatan yang buruk. Lanjut ke kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana seseorang sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Definisi kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidup di masyarakat. Kode etik juga diartikan sebagai suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pengetahuan yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Yang A. Kode etik prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksanaan profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang B. Kode etik profesi merupakan saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja kalangan sosial. Yang C, ada kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Artinya, pelaksana profesi pada suatu instansi lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi lain instan. D. Penyalahgunaan profesi dalam bidang keperawatan, yaitu orang-orang yang menyalahgunakan profesinya dengan cara penipuan. Maka dari itu, banyak orang yang mempunyai profesi tapi tidak tahu kode etik. Dan mereka tidak lagi bertujuan untuk menolong kepentingan masyarakat, tapi sebaliknya, masyarakat merasa dirugikan oleh orang yang menyalahgunakan profesi. Terima kasih. Oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? So, dari tadi tuh nggak ada yang nanya. Pada paham atau pada tidur ini? Zahra gimana? Saya mau nanya. Boleh. Kan tadi ada tuh otoritas kewenangan. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Nih. Yang ini ya, Zahra ya? Bukan ini otoritas kewenangan. Sebentar, coba. Oh ini. Yang ini bukan? Zahra? Yang tadi Pak kriteria, nah itu. Oke, silakan Astri.
Ya, Silver baik. Queen ya. Silver Queen saya sama Zahra catat tuh. 3 ya, Pak? Iya, ya, dapat. Ayo Asri. Ya, Pak, sebentar. Itu maksudnya otoritas kewenangan, perawat memiliki wewenang ya, Pak. Perawat melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika. Oke, terus? Ada lagi? Sudah, Pak. Udah gimana Mbak Zahra? Udah paham? Iya, Pak, paham. Bener, apa coba katanya? Perawat melakukan penelitian dengan sesuai. Nah, jadi kan sebetulnya kalau dulu tuh kan perawat apa-apa sedikit-sedikit tuh manut-manut baik istilahnya sama dokter. Terus kalau di Indonesia ya masih manut-manut aja karena dulu tuh kan belum kuat gitu loh. Undang-undang keperawatan itu belum kuat, belum tegak, belum sekuat organisasi PPNI itu dulunya belum sekuat ID gitu. Jadi apa-apa tuh gimana dokter gitu kan, nunggu perintah dokter. Nah, sedangkan dijelaskan bahwa profesi itu harus memiliki otoritas gitu kan. Nah, otoritas ini dia punya wewenang penuh buat penelitian, buat pengembangan penelitian ya. Kemudian dia juga punya kemandirian, tanggung jawab untuk mengatur profesi yang ada di dalamnya gitu. Termasuk ke anggota-anggotanya gitu. Jadi kan dengan tegaknya sekarang PPNI dan sudah disahkannya undang-undang itu, perawat dia punya kewenangan penuh atas kliennya atau atas pasien-pasiennya. Jadi secara 24 jam dia punya tanggung jawab tuh buat mengelola. Sedangkan kalau sekarang dokter itu kan cuma advice-nya tuh berkolaborasi ya. Perawat, dokter, bidan, dan tenaga kesehatannya itu sekarang tuh berkolaborasi. Nah, untuk merawatnya sendiri itu si profesi, si PPNI itu sudah mempunyai hak veto supaya si perawat itu bisa untuk melakukan perawatannya, asuhan keperawatannya gitu. Jadi nggak mesti harus nunggu instruksi dokter terus gitu loh kalau sekarang. Nah seperti itu maksudnya Zahra dan teman-teman yang lainnya. Jadi harus dikeluarkan mindsetnya bahwa perawat itu pembantunya dokter itu harus keluar ya, harus diganti mindsetnya. Jadi kalian benar-benar punya keilmuan tersendiri yang harus bisa diterapkan sama klien dan keluarga klien gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, saya masa cuma bawa satu doang, coklatnya buat Zahra doang. Ada lagi nih, Friska, Jakia, Mekar, ada yang mau bertanya nggak? Pak mau lihat yang awal-awal sendiri. Awal-awal sendiri. Iya, yang awal kan. Ini. Nah, yang ini. Bentar. Boleh. Asri mau nanya dong. Ya, boleh. Contoh pekerjaan yang tidak profesional dalam dunia perawatan itu gimana? Apa? Bisa diulang? Contoh pekerjaan tidak profesional dalam dunia perawatan. Ya, baik. Oke, dua nih.
Silver Queen. Soalnya kan pas waktu saya pakai L itu ada si perawat yang sebagian kadang jadi males banget sama keluarga ini gitu kan. Ya, baik Pak, saya izin menjawab. Boleh. Tadi ini ya, apa pertanyaannya, contoh perilaku yang apa, Sar? Yang tidak tidak profesional. profesional sebagai perawat. Ya, kayak contohnya tuh menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan tanpa izin pimpinan gitu, Pak. Oke, kayak gimana nih? Contoh realnya. Tapi aku contohnya lebih ke pasiennya sih, gitu, tindakan ke pasiennya, gitu, perilaku ke pasien. Contoh yang tidak profesional ya, kayak misalnya perawat ingin kayak ngasih obat injeksi ke pasien, tapi tuh suntikannya bekas pasien lain gitu, itu kan nggak profesional. Nggak boleh itu. Tapi kalau dalam dunia keperawatan nggak bakalan gitu sih, soalnya kalau PKL itu nggak bakalan ada itu sih, bekas itu nggak boleh. Ya nggak boleh, nanti kamu dikeluarin ya. Itu Ya, betul. bisa jadi yang perawat yang tidak profesional. Termaksud nggak, Pak? Tapi kan bisa menyebabkan infeksi. Ya, bukan profesional, lebih kalau kasus itu bukan lebih ke tidak profesional bukan. atau tidaknya, tapi lebih ke dia melanggar kode etik keperawatan dong gitu. Ya, betul. Melanggar sumpah perawatnya dia gitu. Contohnya apa lagi, Asri? Kayak tidak melayani klien gitu, Pak. Kenapa alasannya? Ya, alasannya bentar, Pak. Ini mau hutang nggak ke saya nih, Silver Queen-nya? Enggak, Pak, enggak. Saya jawabin nih. Pak, jangan, Pak. Oke, silakan. Aduh. Mungkin kayak perawat ngejelasin tentang penyakit pasien, tapi dia ngejelasinnya tuh nggak ini, Pak, mungkin kayak nggak, contohnya pasien punya penyakit kanker misalnya, tapi dia cuma ngejelasin pasien punya penyakit mah, itu bisa nggak, Pak? Atau gimana? Dia kode etik, masuknya ke kode etik. Ya. Soalnya kan nggak boleh bohong. Baik ya. Mau nggak Silver Queen nih ke saya nih? Nanti saya bantuin jawab. Bentar. Oke. Saya masih mikir, Pak. Sarah. Oke, ada yang mau bantu jawab nggak? Mbak Zahra, Mbak Jakia, Mbak Friska, siapa tahu ada yang mau bantu jawab. Contoh realnya. Jadi lupa pertanyaannya tadi, Pak. Contoh perilaku tindakan ke pasien yang nggak profesional. Ayo, Silver Queen nih ke saya nih, saya jawabin. Delf deh, Pak, Delf aja ya. ayam jago aja yang merah putih itu loh, ayam jago. Jadi simple aja sih sebetulnya, yang bentuk ketidakprofesionalan perawat itu adalah pilih-pilih pasien. Ya, betul. Oh iya. Iya. Ganteng nih. Sama saya aja gitu kan kayak gitu tuh udah nggak profesional. Itu mah udah tua nggak mau. Nah itu udah nggak profesional.
Contoh simpelnya itu adalah tindakan yang unprofesional, yang nggak profesional buat perawat. Kan perawat itu kan nggak boleh pilih-pilih kan, Iya. gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin juga sama Asri kalau misalnya sama di presentasi Makarum kan, kita punya aspek-aspek yang harus kita pelajarin dari semua aspek kita lihat ya penilaian satu pasien itu. Nah, dari situ kan ada secara biologisnya. Kecuali kalau misalnya gini, kita nakar kemampuan, lihat aspek biologisnya. Waduh, itu harus dihuknah atau misalnya, aduh itu harus diinfus. Nah, saya belum bisa nih. Nah, itu boleh pilih-pilih pasien. Tapi kalau misalnya karena hal yang lainnya, ras, terus tingkat kegantengan gitu kan, nah itu nggak boleh gitu kan. Mau tua muda gitu kan, itu silahkan, harus ditolong. Yang nggak boleh itu adalah yang boleh itu kita pilih-pilih nakar diri. Aduh saya belum jago nih buat nginfus, tolong dong gitu. Tapi jangan jadi alasan karena lihat itu lebih tua jadi itu mah udah tua pura-pura gitu kan, belum bisa nginfus gitu. Nah jangan kayak gitu. Nah itu contoh-contohnya. Oke ya, ayam jago Asri, coklat ayam jago. Yang segini ya Pak? Ya boleh. Segini. Nanti saya utang sama Mekar sama Jahra Silver Queen. Ayo, dari yang lain ada lagi yang mau Silver Queen? Salah. Ada yang mau nanya lagi? Biar nanti Pak. saya dapat ayam jago. Yuk. Bapak kalau misalnya nih, kan tadi kalau misalnya pilih-pilih pasien, terus kalau misalnya kan kalau keperawatan itu suka ada shift-shiftan gitu kan. Ya. Nah kalau misalnya itu bukan jadwalnya dia, terus ada yang minta tolong gitu buat ini apa lagi kan itu lagi rame tuh ceritanya rumah sakitnya, terus kayak buat minta tolong, terus dia bilang ini bukan tugas Ana, bukan tugas saya gitu kan, bukan jadwal saya, itu gimana Bukan jadwal. Balik lagi Iya. sih sebetulnya karena gini, di dunia kerja itu nanti kita akan saling membutuhkan sama antar rekan ya, kan kita kerja tim. Jadi ketika lagi hektik nih, misalnya Asri nih dinas pagi nih, kemudian dinas siangnya Jahra nih, contoh ya. Nah, sedangkan pas operan itu kan jam 2 sampai setengah 3 tuh ya, operan shift. Nah, ketika Asri udah beres-beres tuh, udah mau pulang, ternyata kan Jahra minta tolong nih, Asri tolong dong, minta tolong ituin. Nah, ketika Asri nolongin, itu sah-sah aja gitu. Cuman secara penanggung jawab pelaporan itu adalah Jahra. Ya. Nah, yang harus teman-teman catat adalah setiap tindakan apapun tindakan yang kita lakukan itu kan harus dicatat. Ya, harus ada pencatatan. Nah, pencatatan itu nanti masuk ke billing sistem rumah sakit. Ya, setiap kalian nyuntik, infus itu adalah tindakan. Ada fee-nya lah istilahnya ya. Ada fee-nya. Nah, selain hal itu kan akan mempengaruhi nanti ketika teman-teman dapat jasa medisnya, jasa keperawatannya. Kan itu ada insentifnya buat perawat ya. Setiap kalian melakukan tindakan dan dicatat, itu ada dapat fee-nya istilahnya. Selain itu, dapat ya dari Jahra tuh Asri itu dapat tuh. Nah, akan ada momen di mana hal itu tuh berlaku sebaliknya. Ketika Asri butuh, ya Jahra bisa bantu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sebetulnya ya boleh-boleh aja secara etikanya boleh-boleh aja. Karena kan ya karena fase dimana nanti tuh kita butuh dia loh gitu. Nanti dia kayak kita loh gitu posisinya pada saat hektiknya, pada saat yang capeknya gitu. Dinas malam tuh ya namanya dinas malam yang kadang berdua tuh ya harus sama-sama paham lah gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Jahra sih seperti itu Jahra. Paham? Dapat poinnya?
Kalau nggak paham mah nggak apa-apa, namanya kan kita diskusi. Oke, ayam jago ya. Ada lagi yang mau bertanya? Friska, Jakia, ayo dong lebih aktif dong. Mahasiswa baru tuh harus lebih semangat. Saya mau nanya Oke. deh. Nanya deh kayak yang kepaksa gitu. Pelayanan berdasarkan body of knowledge itu kan yang Oke. tadi. Bentar. Itu maksud dari of knowledge itu tadi. Ini. Iya. Itu Oke, kayak silakan gimana? Asri. Ya, kenapa, Zak? Ya itu kayak gimana katanya body of knowledge itu? Jakia, Silver Queen. Jakia kayak gimana maksudnya? Apa Zak? Maksudnya Itu kayak gimana apa? kan tadi kan ada pelayanan berdasarkan body of knowledge kan. Nah itu body of knowledge itu kayak contoh gimana? pelayanannya. Ya. Contoh realnya berarti. Contoh pelayanannya gitu. Ya. Bentar ya. Oke. Kayak ada yang mau bisa bantu, nanti saya tambahin Silver Queen-nya. Gimana? Cerah? Sebentar, Pak. Teman-teman yang lain ada yang mau menjawab? Ya, teman-teman yang lain ada yang bantu jawab Asri? Pertanyaan gimana Pak?
pengaplikasian body of knowledge-nya ke perawatan. Mendiagnosa, benar nggak, Pak? Gimana? Mendiagnosa kayak gimana? Mendiagnosa suatu pasien tentang penyakitnya. Terus kaitan sama sebelum mendiagnosa kan kita harus tahu dulu tuh. Oke. Benar nggak, Pak? Enggak, kurang aja, maksudku itu udah ada yang tepat, tapi lebih kurang kalimatnya kurang gitu loh. Tapi poinnya udah dapat, Zahra. Gimana? Berarti mendiagnosa itu penyakit sesuai dengan pemeriksaan, terus sesuai dengan apa ya, keluhan-keluhannya gitu. Ya, jadi kan sebentar. Nah, jadi kan body of knowledge itu adalah pohon ilmu gitu kan. Kita tuh masuk ke perawatan tuh belajar merawat diri sendiri dulu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan merawat orang gitu kan, dengan apa yang harus dikembangkan tuh dengan kaidah-kaidah ilmu yang terus update gitu loh ya, sesuai dengan profesinya. Makanya kenapa dibentuk ada PPNI, ada ICN dan lain-lainnya, itu untuk memberikan wadah buat perawat supaya tidak melanggar. Nah, dari kaidah-kaidah tersebut yaitu adalah bikinlah asuhan keperawatan. Nah, sebelum asuhan keperawatan itu nanti kan ada proses asuhan keperawatan kan, ada dimulai dari pengkajian, kemudian identifikasi masalah, sampai ke evaluasi. Nah, itu tuh nanti diteliti ya. Jadi bukan cuman sekedar penelitian kayak kitab penelitian, kayak bikin skripsi, bikin tesis dan lain-lainnya, tapi meneliti orang, menganalisa orang itu butuhnya apa secara keilmuan kita sebagai ilmuwan keperawatannya, kemudian ilmu dasarnya gitu kan ya, perilakunya nanti kita teliti, kemudian secara keilmuan anatomi fisiologinya gitu dan lain halnya. Jadi secara keseluruhan, secara komprehensif kita tuh memberikan pelayanan kesehatan berupa asuhan keperawatan yang itu unsur-unsurnya tuh ada di situ gitu loh. Maksudnya sih itu dari body of knowledge-nya gitu, Jakia dan teman-teman. Maksudnya seperti itu. Jadi supaya si perawat yang profesional itu lebih kokoh lagi dan tegas lagi nih. Karena kan udah ada wadahnya gitu. Nah, cakupannya adalah ini nih, ilmu-ilmu yang di slide gitu. Paham nggak? Iya, paham, Pak. Oke. Ayam jago ya, Asri ya, udah bantu jawab nih. Silver Queen aja deh, Pak, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau jawab? Tadi Friska udah bantu jawab ya. Oke, Friska, ada yang mau bertanya lagi nggak? Mau tanya, Pak. Boleh. Kalau misalnya ada perawat yang melanggar kode etik keperawatan, itu sanksinya bagaimana, Pak? Apakah langsung diberhentikan sebagai perawat? Atau dapat peringatan dulu atau gimana? Gimana, Asri? Apa Friska nggak kedengeran? Kalau ada perawat yang melanggar kode etik, itu punishment-nya atau sanksinya seperti apa? Nyerah, ayam jagonya nambah nih. Oke ya. Saya yang nanya banyak kok.
Iya berarti kan bagus kan, udah mulai aktif nih, ya bun, anaknya mulai aktif. Nah jadi gini Friska dan teman-teman ya, perawat itu kan nanti ada rule-nya ya, rule di perusahaan itu sendiri atau di rumah sakit tempat kita kerja nanti. Tiap tempat kerja rule-nya beda-beda, kode etiknya, kode etik di perusahaan itu beda-beda. Nah itu dulu nih yang harus kita pelajarin. Kan pasti ada di tiap perusahaan juga ada reward and punishment-nya. Ya. Apa sih yang kita langgar gitu kan, kalau misalnya nih perbuatan asusila ya contohnya, kayak kemarin sempat di Wisma Atlet pernah dengar yang perawat laki-laki ternyata gay sama pasien yang laki-lakinya, pernah dengar nggak? Ya Pak, dengar. Enggak, Pak. Baca. Nah ya kan ada kan. Ya, nah itu kan nanti kan udah ranahnya berarti kan ranah keprofesiannya. Nanti kan dicek dulu nih. Kan ada peraturan-peraturan di PPNI juga kan ada peraturannya. Apakah itu melanggar? Kalau benar-benar suka sama suka mah sih paling dikeluarin aja. Ya, paling dikeluarin aja. Gitu. Tapi kalau misalnya maaf ya, kita udah dewasa ya. Misalnya pemerkosaan misalnya, tindak asusila lah ya. Nah, itu hak sebagai perawatnya itu bisa dicabut. Jadi dia udah nggak bisa kerja lagi sebagai perawat. Itu paling berat gitu. Kalau kita membunuh gitu kan, atau sengaja ngasih salah obat. Nah itu bisa hak sebagai perawatnya atau STR-nya itu dicabut. Dia udah nggak bisa kerja lagi sebagai perawat gitu. Itu yang paling berat Friska. Yang paling ringan ya paling kena SP. Misalnya gini, kita salah, udah kebayangkan suntikan seperti apa ya? Ini kan ada tutup suntikan ya, suntikan saya tuh hilang. Ini kan, ini suntikan ya, ya needle ya, kan ada tutupnya kan? Iya. Nah, ketika kita masukin kayak gini aja tutupnya, ya. Itu udah salah. Nah itu kalau ketahuan itu bisa kena SP. Hal-hal yang gitu juga tiap rumah sakit beda-beda gitu. Karena apa? Kenapa Pak gitu doang salah gitu? Nah karena kan ketika teman-teman masukin kayak gini ada resiko nanti tangan teman-teman tuh bisa kena gitu. Ini bekas orang gitu. Masih mending kalau misalnya obatnya cuma obat mah, kemudian yang pada saat kita lagi mempersiapkan obatnya terus malah ketusuk ke kita gitu kan. Nah itu kan pemborosan buat rumah sakit yang notabene nanti teman-teman malah kena SP lah, minimal tuh SP doang gitu. Atau cuma teguran doang nanti dari perawat seniornya kayak gitu. Jadi pelanggarannya jadi sanksinya tergantung pelanggarannya ya Pak ya? Betul. Jadi usahakan ya jangan melanggar sih sebetulnya. Jadi nanti tiap perusahaan itu tiap pekerjaan itu di perusahaan manapun teman-teman harus tahu dulu rule-nya itu seperti apa. Gitu. Contohnya nih ya, kayak di Hermina, di teman saya itu di Hermina itu nggak bisa duduk, saking banyaknya pasien ya, gajinya gede-gede gitu. Nah cuman kan ada rule yang misalnya kalau kita duduk ya ada pasien yang nggak terlayani. Nah Hermina itu bagusnya kayak gitu. Dia lebih mengedepankan disiplinnya. Jadi si perawat itu dia fokus benar-benar kunjungan, melayani kebutuhan pasiennya. Nggak ada waktu buat duduk. Kecuali duduknya itu cuman buat laporan gitu. Karena nanti teman-teman itu membuat asuhan keperawatan. Ya. Mendokumentasikan gitu kan apa yang teman-teman kerjakan itu adalah apa yang teman-teman tulis. Apa yang teman-teman tulis adalah yang teman-teman kerjakan. Jadi teman-teman harus baca rule di tempat kerja teman-teman. Asal itu
patuhi aja. Ya insya Allah sih aman, nggak akan ada masalah apa-apa. Nah, contoh simpel. Misalnya nih, ternyata ketika teman-teman masuk rumah sakit, ternyata tiba-tiba ada yang lamar nih ya. Nah, baca dulu di perusahaan tersebut. Apakah perusahaan memperbolehkan kalau suami istri kerja di satu tempat atau tidak. Nah, itu contoh simpel aja sih sebetulnya. Hal-hal yang kayak gitu teman-teman harus belajar nanti ketika masuk perusahaan. Gitu Friska, teman-teman mau bilang anak-anak Iya, udah Pak. pada gede ya. Terima kasih. Oke. Berarti Friska juga dapat Silver Queen ya? Saya takut lupa nih nanti. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Nanti dapat empe-empe lah dari Asri. Udah, Pak. Oh, udah. Udah ya. Oke, Asri. Ditutup dulu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu dong. Oke ya, saya pengen komen keduanya tentang masalah presentasinya. Yang pertama, yang Mekar dulu. Mekar, saya lihat itu terlalu banyak gambarnya yang terlalu ketebelan. Oh iya. Ya, jadi si tulisan-tulisan itu nggak kebaca. Dan tulisannya itu, ya karena nempel ya, misalnya gambar background-nya itu hitam, tulisannya jadi nggak kebaca gitu sama teman-teman. Iya. Lebih ke sana sih. Kemudian untuk keduanya itu terlalu numpuk tulisannya. Iya. Ya, jadi lebih baik dibikin, kan saya kemarin udah kasih notes satu slide itu maksimal tuh 8 baris. Jika udah lebih 8 baris, lebih baik nih di slide selanjutnya. Nggak apa-apa lebih dari 10 tuh nggak jadi patokan gitu. 10 slide itu nggak jadi patokan. Tapi yang penting audiens itu bisa bacanya lebih enak ngelihatnya. Kemudian komponen warnanya biar nggak nyolok mata gitu loh. Nah, hal-hal yang gitu nanti buat selanjutnya yang mau presentasi pemaparan nanti harus dicek ya. Kayak gitunya. Overall semuanya bagus, dipahami lagi, harus lebih pahami lagi. Jangan cuma sekedar copy paste dari Google, dari literatur, tapi teman-teman harus pahami tiap sub-subnya. Jadi enak nanti menjelaskannya kalau ada pertanyaan. Itu sih dari saya. Mudah-mudahan yang selanjutnya presentasi besok lusa akan lebih baik dari yang hari ini. Gak apa-apa perdana ya. Yang ada mata kuliah lain yang udah presentasi belum? Belum. Belum ya. Baru ini Belum, perdana kan? Iya. Iya. Ya, pasti deg-degan ya. Iya. Iya. Gak apa-apa, udah bagus. Kalian udah tepat waktu bisa mengerjakan. Nanti yang lainnya nyusul ya. Kalau misalnya bisa dikirim hari ini berarti nilainya nggak saya kurangin. Tapi kalau misalnya ngirimnya besok, udah pasti saya kurangin. Oke? Oke, Pak. Kapan bisa offline? Senin, Pak. Oh, Senin depan udah mulai offline. Oke, nanti ketemu sama saya insya Allah offline ya. Iya. Oke, udah pada di Jakarta? Di Tambun, Pak. Tambun. Friska tuh dari Bogor, mana, Pak. Friska? Dari Kediri, Pak. Oh, Kediri. Belum di Jakarta. Oh, kapan rencana mau ke Jakarta, Friska? Itu mau vaksin dulu, Pak. Soalnya belum vaksin. Oke ya. Vaksin dulu ya, Friska ya. Jahara mah dari Bogor ya? Oke, dekat lah.
Mekar dari mana Mekar? Purbalingga. Kapan ke Jakarta? Belum tahu sih, Pak. Ya minggu-minggu besok lah. Udah vaksin? Belum. Oke, vaksin dulu biar dapat sertifikatnya biar enak kemana-mananya. Jakia dari mana Jakia? Saya dari Tambun. Oke, dekat berarti. Sama Asri tetanggaannya Nyan? Emang udah temenan sih. Oh gitu. Dari Orok? Dari TK. Oh, dari TK. Dari Oke. TK. Tambunnya sebelah mana? Sebelah mana? Mangunjaya. Oh, Mangunjaya. Oke. Oke. Satu lagi Mas Alip. Oh, nggak usah ditanya Mas Alip. Oke ya, usahakan. Saya juga kan pengennya sih offline. Karena apa? Teman-teman nanti akan ngerasa lebih kerasa kuliahnya seperti apa kalau misalnya offline. Kalau misalnya online terus kan, kalian SMA kemarin online toh? Iya, Wisuda online ya? Saya nggak wisuda. Oh gitu. Nggak itu juga ada. Oke, ya artinya kita pengen ada aktivitas offline-nya. Nah, cuman kan tetap protokol kesehatannya harus dijaga ya. Harus udah vaksin. Kemudian nanti kalau misalnya yang jauh-jauh ya, mau ngekos ya cari kosan yang dekat-dekat aja, nggak usah ngeguyu harus jauh gitu kan. Nanti kos untuk transportnya nanti lebih mahal lagi. Takutnya nyasar juga nanti di Jakarta ya, Mekar ya sama Friska terutama tuh yang dari jauh. Kalau orang Tambun mah ya deket lah. Orang Bogor apalagi nanti tinggal naik KRL. Bogornya di mana Zahra? Di Kemang. Di Kemang? Jampang, dekat UIN, Pak. Oh iya. Di Jalan Baru ya? Iya. Saya lama di Kebun Pedes. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, cukup ya hari ini ya perkuliahannya. Nanti di-share materi yang hari ini di grup. Nanti UTS-nya pasti ngambil dari materi yang teman-teman bikin. Ya, perdalami lagi. Kemudian ingetin teman-teman yang belum ngirim tugasnya. Ya. Dan harusnya sih bisa online juga kalau misalnya yang lainnya belum hadir. Ya, kayak Sandy dan lain-lainnya. Oke ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat aktivitas hari ini. Saya mohon izin pamit. Nanti kalau offline ingetin saya Silver Queen-nya. Oke, udah saya catat. Tenang aja. Yang jago aja buat saya mah, tenang aja. Oke ya, tolong jaga protokol kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Alip ya. Sama-sama Pak. Buat mata kuliah